gaya berikutnya yang akan kita pelajari adalah gaya gesekan atau gaya gesek. Ini dilambangkan dengan F kecil. Ya. Nah, bagaimana karakter dari gaya gesek ini atau gaya gesekan ini? Gaya gesekan F adalah gaya yang dialami oleh dua buah benda yang saling bersentuhan dan memiliki permukaan yang kasar. Ya. Ini contoh gambarnya. Ini gaya-gaya yang sudah kita pelajari. Ini sebuah balok misalkan atau sebuah benda berada pada bidang datar. Ini ada gaya berat yang bekerja ke arah bawah, ada gaya normal, ya, tekanan dari bidang ini kepada benda. Kemudian misalkan ditarik dengan gaya F, maka kecenderungan dia akan bergerak ke arah dari kiri ke kanan, ya. Maka pada benda ini akan timbul gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah kecenderungan gerak. Ya, ini adalah diagram gaya sebuah benda yang terletak di atas lantai kasar dan ditarik oleh gaya F ke arah kanan. Nah, arah gaya gesek F yang bekerja pada suatu benda selalu berlawanan dengan arah kecenderungan gerak benda. Tadi sudah disebutkan, kecenderungan arah gerak bendanya adalah dari kiri ke kanan. Ya, F ini dari kiri ke kanan. Maka gaya geseknya akan mengarah dari kanan ke kiri. Nah, ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statik, Fs, dan gaya gesek kinetik, atau Fk. Nah, gaya gesek statik, Fs, adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda tidak bergerak. Nah, gaya gesek statik itu punya nilai maksimum. Ya, nah, rentang nilainya itu dari 0 sampai Fsm, gaya gesek statik maksimum. 0 itu kalau bidangnya licin. Ya. Nah, mu s, kalau bidangnya, kalau nanti bagaimana kalau 0 itu kalau bidangnya licin, dia tidak punya gaya gesek, atau dia tidak dikenai gaya apapun. Mu s itu adalah koefisien gesekan statik. Dan Fsm itu adalah gaya gesek statik maksimum. Ya, perhatikan, ini gaya gesek statik maksimum. Jadi gaya gesek statik terbesar inilah yang mungkin dialami oleh sebuah benda. Ya, besarnya tergantung pada gaya normal. Tadi kita sudah mempelajari tentang gaya normal dan koefisien gesekan statik, yaitu tingkat kekasaran permukaan benda. Nah, gaya gesek kinetik. Nah, yang kedua adalah gaya gesek kinetik. Adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda bergerak. Ya, nih gaya gesek kinetik itu nilainya F K sama dengan mu K kali N. Ya, mu K koefisien gesekan kinetik dan F-nya gaya gesek kinetik. Ya, jadi kalian perhatikan ini ada mu S, ada mu K. Nilai mu S itu selalu lebih besar daripada mu K. Ya, mu S itu selalu lebih besar dari mu K. Nah, sekarang kita perhatikan. Berapa gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda? Nah, gaya gesekan yang bekerja pada benda tergantung nilai F. Nilai F ini. Nanti nilai F-nya dibandingkan dengan apa? Ya. Nilai F-nya nanti akan kita bandingkan dengan nilai gaya gesek statik maksimum yang mungkin pada benda. Ya. Tuh, perhatikan. Kalau F-nya ini, gaya tariknya itu lebih kecil dari gaya gesek statik maksimum, maka ya, gaya gesek yang terjadi di sini adalah gaya gesek statis. Besarnya berapa? Yaitu besarnya sama dengan F. Ya. Nih, kalau misalkan tidak ditarik oleh gaya gimana? Ya itu, gaya geseknya sama dengan 0. Ya, karena F besarnya ini sama dengan 0. Kemudian kalau F-nya sama dengan gaya gesek statik maksimum. F sama dengan Fsm. Ini, mu S kali N. Maka F-nya sama dengan Fsm. Nah, kondisi ini dicapai pada saat benda tepat pada saat akan bergerak. Ya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita ketika mendorong suatu benda, sebelum dia bergerak, maka dorongan kita itu terasa berat sekali.
Nah, itu karena pada saat itu gaya gesek statiknya maksimum. Tetapi ketika sudah berhasil kita gerakan, sudah kita dorong, itu kita mendorong perasaan dengan lebih ringan. Ya. Nih, kalau F besar, kalau gaya tariknya lebih besar dari gaya gesek statik maksimum, maka yang terjadi gaya gesek yang bekerjanya adalah gaya gesek kinetis. Artinya bendanya bergerak. Ya. Jadi nih perhatikan, gaya gesek itu ada gaya gesek statik, Fs ada gaya gesek kinetik. Ya, gaya gesek statik nilainya dari 0 sampai ke Fsm, ya, tergantung dari gaya yang menarik di sini. Gaya gesek kinetik tidak mungkin sama dengan 0 karena dia pasti sedang bergerak kecuali kalau lantainya licin, ya. Oke. Koefisien gesekan statik itu selalu lebih besar daripada koefisien gesekan kinetik. Oke, ya konsep tentang gaya gesek. Mari kita aplikasikan ke dalam soal. Perhatikan ya. Sebuah balok 10 kg, ya. Diam di atas lantai dasar, di atas lantai datar, ya. Koefisien gesekan statisnya mu s sama dengan 0,4 dan koefisien gesekan kinetisnya mu k sama dengan 0,3. Tentukanlah gaya gesekan yang bekerja pada balok dan kondisi balok jika gaya luar F diberikan dalam arah horizontal, seperti pada gambar, sebesar A, F-nya itu 20 Newton, B, F-nya 40 Newton, dan C, F-nya 50 Newton. Nih, perhatikan. Sekarang kita gunakan hukum Newton pertama untuk arah Y. Karena di sini tidak ada pergerakan pada arah sumbu Y, maka sigma Fy-nya sama dengan 0. Ya. Ini sigma Fy-nya sama dengan 0. Nah, apa saja yang bekerja pada arah Y, yaitu N dikurangi W sama dengan 0. Maka N-nya sama dengan W. Maka N-nya 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Buat apa kita mencari N? Kita perlu untuk mencari berapa gaya gesek maksimum, gaya gesek statis maksimum. Ya, Fsm sama dengan mu s dikalikan N. Fsm sama dengan mu s-nya 0,4, N-nya 100 Newton, maka Fsm-nya sama dengan 40 Newton. Inilah nanti yang menjadi patokan untuk membandingkan antara nilai F dengan F gesekan dengan Fsm. Oke, perhatikan. Yang pertama, jika F-nya 20 Newton. F-nya 20 Newton. Artinya apa? F-nya 20 Newton. F-nya itu lebih kecil daripada Fsm. Ya. Gaya tariknya lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum. Maka, gaya gesek yang bekerjanya sama dengan gaya yang menariknya, yaitu 20 Newton. Benda dalam keadaan atau balok dalam keadaan diam. Berikutnya, B. Ya. F sama dengan 40 Newton. Nah, kalau F sama dengan 40 Newton, F-nya sama dengan F statik maksimum. Maka F geseknya itu sama dengan F statik maksimum atau sama dengan F, yaitu sama dengan 40 Newton. Kondisi baloknya gimana? Balok dalam keadaan tepat pada saat akan bergerak. Ya. Kemudian yang C, kalau F-nya 50 Newton. Nah, kalau F-nya 50 Newton, F-nya lebih besar daripada gaya gesek statik maksimum. Maka kondisi bendanya, ya, F gesekannya, itu yang bekerja adalah gaya gesek kinetik atau mu k kali N. Ya, 0,3 kali 10 Newton. Ini F gesekannya sama dengan 30 Newton. Kondisi baloknya gimana? Balok dalam keadaan bergerak lurus dipercepat. Ya.
Oke, bisa paham ya? Perhatikan, kalau F lebih kecil dari FSM, itu balok dalam keadaan diam. F gesekannya sama dengan gaya tariknya. Kalau gaya tarik sama dengan gaya gesek statik maksimum, maka gaya geseknya sama dengan gaya gesek statik maksimum, sama dengan besar gaya tariknya. Kalau gaya tariknya lebih besar dari gaya gesek statik maksimum, maka gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek kinetis, ya, dan balok dalam keadaan bergerak, ya, dipercepat. Oke, berikutnya, nah, ini kita contoh soal katrol. Dua buah benda A dan B masing-masing masanya adalah 3 kg dan 2 kg dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol licin. Berapa percepatan dan tegangan tali jika kedua benda dilepaskan? Ya, ini A-nya, sorry di dalam gambarnya masih M1G, M2G. Yang M1 itu adalah MA, M2-nya adalah MB. Ya. Nah, kita jawab tinjau benda A. Ya, benda A itu yang ini. Ya, sigma FY karena gerak bendanya kan ke bawah. Benda A, maka yang ke bawah positif, yang ke atas negatif. Sigma FY itu MA kali G dikurangi T sama dengan MA kali A. Maka T-nya itu sama dengan MA kali G dikurangi MA kali A. Ya. Ini saya sebut sebagai persamaan bintang pertama. Sekarang tinjau benda B. Nah, yang kedua ini. Benda B, kalau benda A bergerak ke bawah, karena A-nya lebih besar daripada B masanya, maka kalau A bergerak ke bawah, B-nya bergerak ke atas. Ya, karena ini dihubungkan oleh talinya hanya satu seperti ini, maka percepatan benda A akan sama dengan percepatan benda B. Maka sigma FY sama dengan MB kali A. Ya, ini karena yang ke atas positif, yang sesuai arah geraknya, T minus MB kali G sama dengan MB kali A. T sama dengan MB kali A ditambah MB kali G. Ini sebut persamaan bintang 2. Oh, apa? Itu arah positif negatifnya gimana? Boleh nggak kalau saya anggap T-nya ini di sini misalnya T-nya, oh di sini betul T-nya positif karena ke atas ini. Itu boleh saja asal kalian konsisten, ya. Misalkan begini, di yang pertama ini, Pak, pertama T-nya negatif kan ke atas. Boleh, kalau ke atas kita anggap positif, T-nya positif, maka MA kali G negatif, dan MA kali A juga negatif. Hasilnya akan sama seperti ini. Ya, jadi kalau konsisten, hasilnya akan sama. Sekarang, eliminasi persamaan 1 dan 2. Ya, karena T-nya sama, ini MB kali A ditambah MB kali G sama dengan MA kali G dikurangi MA kali A. Yang ada A dikumpulkan, yang ada G juga dikumpulkan. MA kali A ditambah MB kali A sama dengan MA kali G dikurangi MB kali G. Ya, MA ditambah MB kali A sama dengan MA dikurangi MB kali G. Maka A-nya sama dengan MA dikurangi MB per MA ditambah MB kali G. Ya. Maka A-nya sama dengan 1/5 kali 10, ya, sama dengan 2 meter per detik kuadrat. Ini adalah percepatannya. Berapa T-nya? Ya. Kalau kita pakai yang gampang, yang pertama, ya, kita masukkan T sama dengan MA kali G dikurangi MA kali A. MA-nya 3 kali 10 dikurangi 3 kali 2. Maka T-nya 30 kali kurangi 6 sama dengan 24 Newton. Atau Pak, sekarang saya mau pakai yang bintang 2. Boleh. T sama dengan MB kali A ditambah MB kali G. Maka T-nya sama dengan 2 kali 10 ditambah 2 kali 2. 20 ditambah 4 sama dengan 24 Newton. Hasilnya sama. Kalau kalian
benar menghitungnya, maka kalian akan menghasilkan hasil yang sama. Pak, kalau misalkan di dalam tes kita harus menggunakan yang mana? Bebas. Ya, mau yang kiri atau mau yang kanan. Cukup kerjakan satu saja. Ini karena untuk menjelaskan, saya jelaskan dua-duanya. Kalian boleh pilih salah satu. Oke. Ya, ini juga kalian bisa ngambil kesimpulan. Perhatikan percepatan sistem katrol begini, selisih massa dibagi jumlah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Ya, boleh nggak kita langsung pakai rumus ini? Boleh, kalau ingat. Ya, kalau ingat boleh. Berikutnya, nah, sekarang katrol dengan susunan lain. Dari susunan benda-benda pada gambar, tentukan percepatan benda dan tegangan setiap tali. Jika MA sama dengan 10 kg, ini MA 10 kg, MB 10 kg, dan MC 5 kg. Ini 5, ini 10, ini 10. Ya. Bagaimana kita jawab? Tinjau benda A. Kita lihat benda A ini dulu. Ya. Sigma Fx sama dengan MA kali A. Ya. Ini T1 sama dengan MA kali A. Tinjau benda B. Benda B itu yang ini. T-nya ada 2, ada T2, ada T1 ke sana. Ya. Maka sigma Fx-nya MB kali A sama dengan T2 kurangi T1 sama dengan MB kali A. Maka T2 dikurangi MA. Ya, karena ini T1-nya MA kali A, maka T2 dikurangi MA kali A sama dengan, maka T2 sama dengan MA ditambah MB kali A. Ini benda B. Sekarang tinjau benda C. Ya. Sigma Fy, ini benda C karena pada arah Y, sama dengan MC kali A. Ini MC kali G, ini gaya berat dikurangi dengan T2 sama dengan MC kali A. MC kali G dikurangi T2-nya masukkan ke sini. MA kali ditambah MB dikalikan A. MC kali G kurangi MA ditambah MB kali A sama dengan MC kali A. Maka MC kali G sama dengan MA ditambah MB kali A ditambah MC kali A. Maka MC kali G sama dengan MA ditambah MB ditambah MC dikalikan A. Maka A-nya sama dengan MC per MA ditambah MB ditambah MC dikalikan G. Ya. Jadi secara sederhana kalau sistem begini, gaya berat benda yang menggantung ini menarik semua massa yang terkait dengan tali ini. Ya. Kemudian dikalikan, ini kan massa dikalikan percepatan, berarti gaya beratnya. Ini gaya dibagi massa sama dengan percepatan. Ya, masukkan angkanya 5 per 10 tambah 10 tambah 5 dikalikan 10. 50 dibagi 25 sama dengan 2 meter per detik kuadrat. Itu adalah percepatannya. Sekarang berapa tegangannya? Ya, kita lihat T1 MA kali A. Ya, masukkan saja. MA-nya T1 sama dengan MA 10 kali 2, 20 Newton. Sekarang tegangan 2. T2 MA ditambah MB kali A. T2 sama dengan 10 ditambah 10 dikalikan 2. T2-nya sama dengan 40 Newton. Ya. Maka besar tegangan tali itu adalah 40 Newton. Kalian perhatikan secara sederhana, secara cepat, kalau kalian melihat benda digantung seperti ini gaya berat benda yang tergantung itu dibagi dengan jumlah seluruh massa ini kalikan percepatan gravitasi, itu akan menghasilkan percepatan sistem di sini. Ya, kalau mejanya ini licin. Kalau nggak licin gimana? Nanti di bagian berikutnya kita akan mempelajari itu. Oke,
Perhatikan ini, A sama dengan MC per MA ditambah MB ditambah MC kali G. Ya, ini kalau untuk 3 benda yang itu seperti ini. Kalau katrolnya cuma 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini agak berbeda. Dan perhatikan, pada rangkaian seperti gambar berikut, massa benda A dan B masing-masing 3 kg. Ini A, ini B 3 kg, A-nya 3 kg dan B-nya 4 kg. Massa katrol dan tali diabaikan. Percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat. Tentukan percepatan masing-masing benda dan tegangan tali. Jadi A-nya tentukan. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Nah, karena ini digantung oleh 2 tali seperti ini, sementara kan talinya terhubung dengan benda A ke sini. Ya. Kalau tali yang mengikat benda A ini misalkan benda A bergeser 1 meter ke sini, maka tali di sini juga harus bergeser 1 meter. Cuma kalau 1 meter di sini, kalau benda A itu untuk sendiri, maka kalau untuk benda B ini jadi berdua, karena untuk kiri dan kanan. Sehingga kalau A-nya bergeser 1 meter, B itu cuma bergeser setengah meter. Ya. Jadi kalau ini geser 2 meter, nah 2 meter itu kan kiri 1, kanan 1. Jadi sini hanya bergeser, B-nya ini hanya bergeser 1 meter. Ya. Jadi percepatan benda A itu 2 kali percepatan benda B. Ya. AA sama dengan 2AB tadi penjelasannya seperti itu. Nah, tinjau benda A sekarang. Benda A ini. Sigma Fx sama dengan MA kali A. Apa saja sigma Fx-nya? Hanya T saja, yaitu MA dikalikan dengan AA. Persamaan bintang 1. Sekarang tinjau benda B. Sigma Fy sama dengan MB kali AB. Tadi kita tahu AB ya, MB kali G dikurangi 2T, karena ini ada 2 T-nya. Ya, sama dengan MB kali AB. 2T sama dengan MB kali G dikurangi MB kali AB. Ini ada persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, eliminasi kedua persamaan, maka saya masukkan karena T-nya itu adalah MA kali AA, maka 2T-nya jadi 2MA kali A sama dengan MB kali B dikurangi MB kali AB. Ya. Karena AA itu 2AB, saya ganti 2MA A kali 2AB. Itu ini 4MA, AB-nya pindahkan ke kiri, ditambah MB, dikalikan AB sama dengan MB kali G. Maka AB sama dengan MB dibagi 4MA ditambah MB kali G. Maka AB-nya sama dengan 4 ditambah 4 kali 3 ditambah 4. AB-nya 4 per 16 kali 10. AB-nya sama dengan 1 per 4 kali 10, 2,5 meter per detik kuadrat. Ini AB-nya 2,5 meter per detik kuadrat. Ya. Berarti AA-nya berapa? Ya, AA sama dengan 2AB. Maka AA-nya 2 kali 2,5, AA-nya sama dengan 5 meter per detik kuadrat. Ya. Nah, berapa tegangan talinya? Berapa tegangan talinya? T sama dengan, masukkan saja mana saja yang gampang, MA kali AA, 3 kali ya MA-nya, AA-nya adalah 5, maka 3 kali 5 sama dengan 15 Newton. Berarti tegangan talinya 15 Newton. Maka kalau kita mau masukkan ke sini boleh? Boleh. Ya. Hasilnya juga nanti akan sama 15 Newton. Oke, perhatikan, hati-hati kalau ada katrol bergerak seperti begini. Ya. Ini pertambahan panjangnya, sini perubahan posisinya setengah dari katrol yang lurus di sini. Oke, kita teruskan. Nah, sekarang kita akan lihat salah satu aplikasi dari hukum Newton ketiga, yaitu gaya tekan balok terhadap lift.
ya, atau gaya tekan orang ketika berada lift, ya, ke besar gaya tekan balok terhadap lift. Oke, saya jawab. Nah, besar gaya tekan balok terhadap lift sama dengan besar gaya tekan lift terhadap balok. Ya, ini gaya aksi reaksi kan, hanya arahnya yang berbeda. Kalau besar gaya tekan balok terhadap lift dari atas ke bawah, kalau besar gaya tekan lift terhadap balok itu dari bawah ke atas. Now, ini sama dengan gaya normal balok N. Jadi, kalau kita menghitung besar gaya tekan balok lift, itu sama dengan kita menghitung gaya normal. Nah, gaya normal ini biasanya itu dibaca dengan timbangan, ya. Nih, perhatikan, ini ada N, dia gaya beratnya mg, sama dengan W. Ini ada berat semu. Berat semu itu adalah gaya tekan balok terhadap lift, ya. Atau ini ada N, N-nya sama. Jadi, ini nanti nilainya sama dengan N ini. Perhatikan, ini kalau bergerak dengan kecepatan tetap. Kalau bergerak dengan kecepatan tetap, menurut hukum Newton pertama, sigma Fy-nya sama dengan 0. Walaupun dia bergerak ke atas, tapi kecepatannya tetap tidak dipercepat. Ini dalam keadaan seimbang. Ya, L dikurangi mg sama dengan 0, maka N-nya sama dengan mg. Jadi kalau kita nimbang berat badan, ya sama dengan kalau dia diam. Ya, ini gaya normalnya begitu. Nah, sekarang kalau liftnya dipercepat ke atas, mengalami percepatan tetap ke atas, ya, maka sigma Fy sama dengan M kali AY. Yang ke atas positif, ke bawah negatif. Ke atasnya N, ke bawahnya mg kali M kali G, AY-nya A, M kali A. Maka N-nya sama dengan mg ditambah MA, M kali G ditambah A. Karena ini percepatannya juga ke atas. Ya, positif. Berikutnya, kasus yang ketiga, mengalami percepatan tetap ke bawah, percepatannya ke bawah. Ya, kita selalu menjaga konsistensi, yang ke atas positif, ke bawah negatif. Maka yang C itu sigma Fy sama dengan M kali AY. N dikurangi M kali G dikalikan dengan M kali minus A. Kenapa minus? Karena A-nya ke bawah. Maka N sama dengan Mg dikurangi MA, maka N-nya sama dengan M kali G minus A. Jadi kalian perhatikan di sini. Ya. Kalau N ini bacaan timbangan, maka ketika dia dipercepat ke atas, bacaan timbangannya akan jadi semakin besar. Ya. Alat timbang badannya jadi semakin besar. Alat pengukur gayanya menunjukkan angka semakin besar. Kalau dipercepat ke bawah, justru akan menjadi mengecil, ya. Kan di sini ada G dikurangi dengan A. Ya. Oke, demikianlah dinamika partikel bagian pertama. Nanti sesudah matematika kalian, terutama trigonometrinya dipelajari, kita akan belajar dinamika partikel kedua yang berkaitan dengan bidang miring dan ada sudut, ada fungsi trigonometri, sinus, dan kosinus yang lebih mendalam. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.